Ivan mungkin bisa ceritakan bagaimana caranya Tuhan bisa bawa dari from zero to hero bahkan di masa pandemi ini. Saya pribadi, pada saat saya mendengarkan firman mengenai Tuhan itu belum selesai buat hidup kamu. Dan pada saat saya dengar message itu ya, saya tuh tahu bahwa Tuhan, Engkau sungguh belum selesai buat hidup saya. Apapun kayak emas dan perak itu kayak nggak ada artinya dibanding anak kayak padahal belum melihat babynya mukanya seperti apa, bahkan mungkin masih berangan-angan namanya nanti siapa. Nah, mungkin sahabat terkasih juga ingin tahu bagaimana bisa ada titik balik justru di masa-masa lagi, you know, like in your grief time, it's becoming your powerful time to be, you know, like acknowledge and to be heard and to be seen. Punya semangat yang berbeda, dikasih challenge keluarlah ide, dikasih tembok keluarlah Yusuf yang melompati tembok. Jadi dikasih himpitan keluarlah Paulus yang tidak pernah berhenti. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Halo sahabat terkasih, dengan senang hati Asmarani mau menyatakan selamat datang di dalam Bicara Kasih, yaitu segmen bagaimana kita menceritakan kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kita selama kita hidup. Hari ini Rani tidak sendiri. Di dalam segmen ketiga ini Rani akan bersama dengan seseorang yang luar biasa, bahkan inspirasional bagi hidup Rani pribadi. Beliau adalah seorang leader, beliau adalah seorang financial planner, jauh-jauh lulusan Amerika tapi berdikari di Indonesia untuk memberkati bukan hanya Indonesia tapi juga banyak bangsa. Beliau adalah mompreneur, dan yang terlebih lagi beliau sangat suka bagaimana kalau putrinya boleh kemana-mana bersama beliau untuk belajar bagaimana caranya untuk memberkati bukan hanya di dalam spiritual tapi juga di dalam bisnis dan juga keluarga. Sudah hadir bersama dengan saya di tempat ini. Thank you for coming, Ivan Sabrina. Terima kasih. Wow, hola, terima kasih ¿cómo Bicara estás? Kasih. Yes, thank you for coming. It's an honor to us to see Ivan Sabrina di sini. Dan mungkin untuk lebih lengkapnya, teman-teman kalau klik Ivan Sabrina di Google pasti keluar. Waduh. Gak tahu apa yang keluar. Ya, Ivan mungkin bisa ceritakan bagaimana caranya Tuhan bisa bawa dari from zero to hero bahkan di masa pandemi ini. Silakan Ivan. Siap. Yes, saya mau bagikan perjalanan sama Tuhan terutama di masa-masa pandemi 2020 kemarin. Background saya juga di bisnis, dan saya percaya bukan masa-masa yang mudah buat banyak orang, buat rekan-rekan semua yang mungkin backgroundnya juga di bisnis ataupun bekerja ataupun apapun background rekan-rekan semua. Di 2020 sangat surprise, it comes to our surprise ya gitu. Kita wasn't prepared gitu, sehingga membuat kita banyak terpaksa di rumah gitu, atau mungkin sebagian juga dirumahkan. Dan di masa-masa itu pasti banyak masa gelisah, takut, khawatir, segala macam gitu. Tetapi di semua season itu saya bersyukur semakin banyak di rumah, semakin banyak waktu untuk menantikan Tuhan gitu. Dan saya juga melihat memang ada dua tipe respon gitu ya pada saat orang melewati pandemi ini. Ada yang semakin ansos gitu, semakin malas ketemu orang, semakin lebih nggak peduli satu sama lain, atau sebaliknya semakin ngelihat desperate, semakin ngelihat butuh Tuhan, semakin cari Tuhan lebih gila lagi. Dan itu yang saya rasakan gitu. Di tengah semua kekhawatiran, di tengah semua ketakutan apapun, bahkan di bulan Maret itu saya dikaruniai anak gitu ya, sempat mengandung anak di anak yang kedua di bulan Maret. Kemudian di bulan Juli, unfortunately Tuhan panggil babynya pulang duluan ke surga. Jadi itu pun juga bukan masa-masa yang mudah buat kami gitu. Dan tapi justru kami bersyukur, kami lebih banyak mencari Tuhan, just every day, setiap hari masuk di hadirat Tuhan. Mungkin bukan doa yang minta-minta,
mungkin bukan doa yang bertanya kenapa Tuhan bawa baby kami pulang duluan gitu. Pada saat kami sangat mengharapkan, pada saat kami sangat rindu gitu. Tapi justru kami keluar banyak ucapan syukur. Justru kami tahu Tuhan tahu yang terbaik. Dan saya ingat di bulan Oktober 2019, Tuhan tuh sudah siapkan dengan satu kata yang selalu bergema di hati saya pribadi pada saat saya mendengarkan firman mengenai Tuhan itu belum selesai buat hidup kamu. Dan pada saat saya dengar message itu ya, saya tuh tahu bahwa Tuhan, Engkau sungguh belum selesai buat hidup saya. Jadi saya bukan hidup untuk sebuah kenyamanan, saya bukan hidup untuk sebuah posisi ataupun apapun, tapi yang terbaik yang dari Tuhan, greatest Tuhan tuh belum selesai buat hidup saya. Dan di situ saya gaungkan terus sampai juga terciptalah lagu di masa pandemi gitu. Nanti dinyanyikan bersama ya. Dan judulnya juga Tuhan belum selesai. Jadi saya terinspirasi dari perjalanan Joshua dengan Kaleb ya. Di firman Tuhan juga berkata, dua anak muda ini pada masanya itu 40 tahun melewati bukan masa yang mudah. Masa-masa penuh kekecewaan satu sama lain. Mereka teman-temannya mungkin pada takut, pada galau dan segala macam. Tetapi reaksi dua orang ini, Joshua dan Kaleb, dia punya reaksi yang berbeda. Dia punya reaksi semangat yang membuat hatinya itu tidak kecewa, membuat hatinya itu bukan hati yang gampang tersinggung, bukan hati yang gampang komplain, tetapi hati yang semangat aja gitu. Makanya sampai Tuhan bisa bilang ini Joshua dan Kaleb, ini orang-orang punya spirit yang berbeda, semangat yang beda gitu. Dan itu menginspirasi saya. Pada saat saya dengar firman Tuhan ini oleh pastor kami yang membawakan firman itu hari itu, saya kayak Tuhan, saya juga pegang janji Tuhan buat saya. Itu terjadi buat Joshua dan Kaleb, itu juga terjadi buat saya dan keluargaku. Bahwa Tuhan belum selesai. Dan nanti kita nyanyiin ya lagunya Tuhan belum selesai gitu. Jadi itu yang saya lewati Kak Rani di 2020, bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang membawa mungkin melewati padang gurun, tapi Tuhan juga yang tidak membiarkan kasut kita pun itu rusak pada saat kita di padang gurun. Tuhan yang sama yang membuat setiap Anda mungkin melewati kekeringan apapun, tetapi Tuhan yang sama bisa mengubah setiap kekeringan itu menjadi kelimpahan. Yang saya ketahui justru di 2020 ini ada dua lini bisnis baru yang malah boom up ya. Bahkan investasi juga sudah masuk. Mungkin kalau misalnya sahabat terkasih boleh mengetahui dulu, Iva memang backgroundnya adalah bisnis. Ketemu dengan suami juga bisnis sejati. Jadi dua-dua entrepreneur ini kalau udah ketemu pasti di meja makan ada bisnisnya. Beliau merupakan Yvonne ini dan suaminya tadinya lini bisnisnya adalah di bidang financial planner untuk bantu banyak orang. Dan ternyata 2020 ini malah berdoa untuk 10 yang baru ya. Perluasan usaha yang baru, malah Tuhan kasih 2 bisnis baru yang gak nyangka boom juga ya. Gitu, justru di masa pandemi mungkin Yvonne bisa selentingin sedikit saja biar mungkin bicara kasih juga boleh tahu ya. Hampir sepanjang 2020 itu saya nggak terlalu gila lah soal mikirin bisnis gitu. Pokoknya bener-bener cuma fokus cari Tuhan, fokus bersyukur, fokus puas dengan semua berkat yang Tuhan sudah sediakan gitu. Nah, walaupun ada pasti kerinduan gitu dan berdoa Tuhan, di 2019 actually malah sebelum pandemi saya berdoa Tuhan perluas daerahku. Dengan bisnis yang udah ada sekarang di insurance agency, saya bersyukur semuanya lebih dari cukup gitu ya dari satu bisnis ini gitu. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan belum selesai gitu. Yang terbaik juga belum datang. Jadi kami juga berdoa Tuhan perluas daerah kami, berikan kami senjata yang baru untuk memasuki ladang-ladang yang baru gitu. Dan nggak nyangka juga toward the end of 2020 gitu ya, mulai bulan Oktober, November setelah masa duka selesai gitu, 2020 Tuhan berikan bisnis yang baru. Nah malah pada saat bisnis yang baru datang ini bukan pada saat kita nyari-nyari. Yang lucu malah kita lagi reach out our community, kita lagi showing care tuh satu sama lain. Kita datang ke rumah mereka dengan social distancing, kita masakin, kita berkumpul satu sama lain, kita bagiin firman, kita berdoa. Tapi justru di masa-masa itu Tuhan berikan bisnis di depan mata kami yang kami bahkan nggak nyari gitu. Dan ngobrol-ngobrol akhirnya connected gitu, jadi kami memasukin ke venture yang baru yaitu di mobile and gaming. Karena ini sesuatu yang hot and booming juga di Indonesia. Dan surprisingly juga 50% penduduk Indonesia itu
either mereka nonton game atau mereka main game gitu. Nonton game atau main game. Jadi kayak wow, ini tuh banyak banget dan besar sekali angkanya. Tapi kami juga nggak nyangka bahwa Tuhan tuh sedikit demi sedikit perlahan tuntun kami ke area ini gitu. Jadi dari akhir tahun kemarin sampai hari ini kami amat sibuk gitu to prepare semua startupnya, groundworknya. Kami juga bekerja sama dengan partner-partner yang amazing lah background mereka gitu. Ada partner dari Hong Kong, dari profesional di Indonesia juga teman-teman yang udah di e-sport selama 15 tahun. Jadi kami bersatu dan sampai kami berkata kami punya tagline Together Stronger. Wow. Jadi dari orang-orang yang udah melewati banyak background dan kita benar-benar together stronger, kita bangun e-sport di Indonesia dan benar-benar bergema dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Wow. Itu yang e-sport ya, bahkan Yes. ada lagi yang lini food and beverage, is that right? Oh ya. Wow, aku yang sampai really you go to those Yeah. like kind of business. Ya, food and beverage, semua orang suka makan, semua orang suka ayam. Jadi, dan saya pada saat pandemi juga kita semua terlatih untuk kirim-kirim makanan gitu kan. Jadi, kenapa enggak justru kalau sesuatu yang kita punya sendiri, kita juga bisa jadi berkat, bahkan dengan ya, apalagi dari restoran sendiri gitu ya. Apalagi dari restoran sendiri gitu. Jadi, kita ambil franchise untuk chicken wing, ya namanya nanti Super Wing gitu. Wow, Super Wing. Wow, ini sekalian promosi nih. Nah, mungkin sahabat terkasih juga ingin tahu bagaimana bisa ada titik balik justru di masa-masa lagi, like in your grief time, it's becoming your powerful time to be, like acknowledged and to be heard and to be seen. Kehilangan anak itu gak ada bandingannya dengan kehilangan bisnis atau income. Itu yang saya rasain ya pribadi ya, mungkin buat setiap orang beda gitu. Tapi buat saya personally, saya ngerasa kehilangan anak itu bahkan saya belum pernah gendong anaknya, bahkan saya masih ngeraba-ngeraba ini anak mau dikasih nama siapa gitu. Bahkan belum tahu wajah anak babynya akan seperti apa. Tapi rasa sayang, rasa rindu, rasa kangen, rasa kayak dalam tanda kutip udah memiliki gitu ya, itu kayak udah besar gitu. Padahal juga waktu itu babynya baru 3 bulan. Jadi saya ngerasa gak ada gantinya lah gitu. Tapi saya juga tahu Tuhan itu menghibur gitu. Tuhan itu menghibur setelah kita melewati masa duka selesai. Ya tadi gitu ya, diberikanlah hiburan Tuhan gitu. Mungkin dengan bisnis yang baru gitu, ladang yang baru. Tapi ya saya nggak bisa pungkiri bahwa rasanya cintanya Tuhan buat kita itu sebegitu besarnya Tuhan. Saya bayangin kalau saya aja udah jatuh cinta sama baby sebelum saya melihat, apalagi Bapak di surga yang mencintai kita itu sedemikian rupa. Dan saya bisa ngerasain sedikit lah, secuil hatinya Bapak yang lagi kehilangan anak ya. Kalau lagi mungkin kita lagi ngilang atau lagi lupa gitu ya, lupa diri atau apapun, mungkin rasanya tuh berjauh-jauh berkali-kali lipat dibanding apa yang secuil saya rasain. Apapun kayak emas dan perak itu kayak gak ada artinya dibanding anak. Kayak padahal belum ngelihat babynya mukanya seperti apa, bahkan mungkin masih berangan-angan namanya nanti siapa dan segala macam gitu. Makanya saya jadi lebih bisa relate apa yang firman Tuhan katakan. Sejak di kandungan ibumu aku menenun engkau, aku memberikan kau masa depan. Itu tuh saya jadi lebih bisa relate, gila ya. Yang saya rasain itu gak ada secuil-cuilnya sama apa yang dirasain Bapa di surga. Pada saat Bapa di surga tuh mengasihi kita, apalagi kita udah berbentuk, ya gak sih, udah gede-gede begini, itu apalagi gitu. Kita yang masih di baby kandungan aja, masih berbentuk biji sesawi aja, itu udah dicintai sedemikian rupa. Saya udah ngerasain jatuh cinta sama anak ini, walaupun belum pernah ngeliat mukanya. Nah apalagi Bapa di surga, kasih Tuhan yang bener-bener tak terbatas itu buat hidup setiap kita, buat saya dan saudara semua. Dan saya juga percaya bahwa justru masa-masa seperti Ivon jadi mengerti ya kasih Bapa yang sesungguhnya untuk hidup kita tuh seperti apa. Wow, seperti katakan dalam Mazmur 139, bahkan di dalam kandungan ibumu pun aku Allah yang menenun engkau, aku Allah yang mau tetap menjagai engkau dan bahkan menggendong engkau sampai hari tuamu. Dan itu juga yang pada dasarnya mungkin Tuhan izinin terjadi supaya Ivon bisa mengalaminya. Nah, sebelum kita akan menyanyikan lagu yang menjadi suatu, saya pas mendengar juga pertama kali, wow, it's easy, very earworm. Bahkan sampai waktu itu di 2020 pernah seminggu lagu penyembahan saya adalah lagu ini. Dan mungkin ada pesan-pesan yang bisa diberikan oleh Ivon Sabrina, seorang Ivon Sabrina kepada seluruh
sahabat terkasih di dalam Bika ini. Yes. Buat semua sahabat, keluarga besar, siapapun yang menonton Bika hari ini, Tuhan yang sama, yang bergerak di setiap masa lalu Anda, di setiap masa lalu saya. Dia bukan Tuhan yang mengingat-ingat semua kesalahan, semua masa lalu, semua pain. But He is the same God yang memberikan teman-teman semua itu masa depan yang gilang gemilang. Masa depan seperti apa? Kita nggak ngomong soal emas dan perak ataupun posisi harta apapun, tapi Tuhan yang memberikan damai sejahtera melewati setiap padang gurun, melewati setiap kekeringan. Kita ditemukan jadi orang-orang seperti Joshua dan Caleb, punya semangat yang berbeda. Dikasih challenge, keluarlah ide. Dikasih tembok, keluarlah Yusuf yang melompati tembok. Jadi dikasih himpitan, keluarlah Paulus yang tidak pernah berhenti. Jadi apapun yang menghalangi atau seperti tembok tebal, apapun, tapi justru semangat yang berbeda, kekuatan yang baru yang kita bisa dapat dari Tuhan, itu jadi jatah dan porsi buat setiap sahabat terkasih semua. Wow. Wow, what a good summarize ya. Kalau kita berbicara tadi soal semangat, saya diingat Caleb bahkan ditulis di dalam Yosua mempunyai spirit or jiwa yang berbeda ya, tadi sesuai dengan yang Ivan katakan di awal. Mungkin itu mulai dirasakan oleh Caleb dan Joshua pada saat lagi mau mengambil tanah yang sudah dijanjikan 40 tahun. Bahkan Caleb berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi aku tetap berkata bahwa show me the mountains ya, Ivan ya. Itu juga berbicara untuk setiap rekan-rekan dalam bahasa kasih atau bicara kasih pada hari ini. Kasih Allah bukan hanya berbicara soal kasih yang menghibur. Kasih Allah bukan hanya berbicara soal kasih yang istilahnya menggendong atau comforting, tapi seringkali juga ada tough love yang juga membantu setiap dari kita dari satu kekuatan yang baru mempunyai kekuatan yang lebih baru lagi dan lebih baik lagi seperti Caleb dan Joshua. Dan mungkin lagu ini bisa kita nyanyikan bersama ya, Fon ya. Ini lagu yang kalau kata satu penulis lagunya Raquel Lewi bilang ini lagu rakyat jelata. Tapi juga berbicara buat kita semua. Ya kita sama-sama ya. Tak setiap hari aku merasa kuat, tapi kasih-Mu datang setiap pagi. Tak setiap hari aku merasa menang, tapi kasih-Mu kembali menjagaku lagi. Kau sedang berkata, aku belum selesai. Tangan-Mu yang kuat tak lelah menopangku. Firman-Mu kenyataan yang selalu ku pegang. Kau belum selesai bekerja dalam hidupku. Harapanku hanya di dalam-Mu, kesetiaan-Mu ubahkan hidupku. Harapanku hanya di dalam-Mu, kesetiaan-Mu ubahkan hidupku. Kau sedang berkata, aku belum selesai. Tangan-Mu yang kuat tak lelah menopangku. Firman-Mu kenyataan yang selalu ku pegang. Kau belum selesai, kau belum selesai, kau belum selesai bekerja dalam hidupku. Sahabat terkasih, sama seperti poin-poin jernih dalam hidup kita. Mungkin kita sudah berkata, it's enough Tuhan. Ini sudah cukup Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Tapi sama seperti juga Tuhan berkata, aku belum selesai. Tuhan belum selesai dan Tuhan
belum selesai bekerja di dalam hidup kita. Yes. Sahabat terkasih, Bika hari ini bersama Ivan Sabrina kita mau menyatakan bahwa kasih Tuhan yang sama, yang dahulu, sekarang, dan sampai selamanya adalah kasih yang sama pula buat saya, Ivan Sabrina, dan seluruh sahabat terkasih. Terima kasih untuk waktu yang ada, dan kami percaya biarlah untayan message ini boleh berbicara bukan hanya untuk setiap dari kita di tempat ini, tapi juga untuk seluruh sahabat terkasih dimanapun Anda berada. Thank you so much. Kita bertemu lagi dalam Sahabat Kasih, di dalam Bicara Kasih selanjutnya bersama dengan Asmali dan rekan yang lainnya. Thank you Ivan for your time. Pleasure. Jangan berhenti untuk menginspirasi. Amin. Jangan berhenti Yes. untuk bekerja sampai di masa Yes. waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan belum selesai. See you all, sahabat terkasih. We love you all. God bless you. God bless you.